16 September 2016, saya baru bertemu dengan Saka Tatal dan kondisinya BAP itu sudah jadi. Karena saya juga syok ketika tanggal 15 saya mengkomunikasikan saya harus jalan sendiri. Tanggal 16 ketika Saka Tatal datang itu ketemunya di kejaksaan dalam kondisi BAP sudah jadi. Hanya nama saya yang dikosongkan. Saya juga susah berkomunikasi dengan Saka Tatal saat itu. Saya masih melihat luka-lukanya. Cuman kan pandangan matanya dia kosong banget. Saya susah, saya nanya apapun, dia juga nggak ngerti saya pengacaranya. Padahal waktu itu ada kakaknya, ada Selis. Tapi jangankan dengan saya, yang orang luar, orang yang dia tidak kenal. Dengan Selis juga, Saka, kamu apa yang terjadi? Dia nggak bisa cerita. Saka masih anak-anak waktu itu 15 tahun. Pandangan matanya kosong. Dia seperti berada di dunia yang dia nggak ngerti. Saya susah berkomunikasi. Saya baca BAP itu betul. Saya waktu itu mengambil resiko yang terbesar. Kalau saya nggak tanda tangani walaupun saya tidak mendampingi, saya sudah dikasih kabar kalau ibu udah nggak mau tanda tangan sekarang, Saka Tatal akan didampingi oleh pengacara yang ditunjuk oleh negara. Itu yang bikin saya berat karena saya dari tanggal 1 udah nyari mereka. Akhirnya walaupun saya betul tidak mendampingi saat BAP, di tanggal 16 itu saya tanda tangani. Karena sebelumnya juga saya sudah dikasih kabar, ya akan berjalan sendiri. Dan resiko apapun harus diambil. Kalaupun ini saya berdampak pada profesi saya sebagai pengacara, saya siap dihukum. Saya siap menerima sanksi dari profesi advokat. Karena memang saya menandatangani itu. Karena saya juga udah berusaha banget untuk mendapatkan mereka sebelum saya ketemu Saka Tatal di tanggal 16 September. Dan itu sebetulnya ditandatangani itu di Kejaksaan Kota. Kejaksaan Kota Cirebon, di kantornya. Saya ruangannya lupa, tapi itu memang ditandatangannya di kantor kejaksaan. Nah setelah itu, kalau tidak salah, jaksa waktu itu membuat satu dokumen lagi yang menyatakan kalau Saka Tatal melakukan pemukulan. Itu pun saya nggak bisa konfirmasi ke Saka, betul nggak kamu melakukan itu? Karena betul-betul Saka Tatal dalam kondisi yang susah diajak bicara. Saya tahu banget bagaimana dia ketakutannya saat itu. Jadi ada berkas lagi, tapi dokumennya saya nggak punya karena itu kejaksaan yang pegang, yang menyatakan Saka Tatal memukul. Saya juga terpaksa menandatangani. Kalau tidak ditandatangani, Saka Tatal akan dipilihkan pengacara yang ditunjuk oleh negara.